lihat nih ya. Kalian semua pada masih duduk-duduk, masih tidur-tiduran, masih belum siap beribadahnya. Ayo, kakak mau kalian semua kita bangkit berdiri dan kita mau olahraga dulu. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Udah siap berdiri ya? Yuk, kita mau mulai rentangkan tangan kita dan kita geser ke kiri. Wah, stretching. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ke depan sambil goyang-goyang kepalanya. Terus kita mau buka tangannya, tutup lagi, buka lagi sambil puter-puter ya, biar nggak capek. Wah, oke, udah cukup. Kalau kalian belum cukup, kalian boleh ulangin lagi dan kita mau mulai beribadah. Yuk, kita boleh duduk dulu sekarang ya. Semangat! Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi nih di Bio 19 Kids. Nah adik-adik, jangan lupa buat jaga selalu kesehatannya ya. Nah, supaya kita lebih sehat lagi, kita harus sering-sering olahraga. Nah, kita rentangkan dulu kita stretching. Nah, adik-adik, tapi olahraganya ntar dulu. Sekarang kita mau beribadah. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita pastinya berdoa dulu. Nah, sekarang saatnya kita berdoa Bapa kami. Adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita sama-sama ikutin doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kakak tahu nih, pasti adik-adik udah wangi, udah pakai baju yang rapi, dan udah siap untuk memuji Tuhan kan? Nah adik-adik tahu gak sih kalau Tuhan itu suka sama anak-anak yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Nah jadi adik-adik harus sungguh-sungguh ya menyembah Tuhannya. Nah hari ini kita akan nyanyikan lagu Bagikan Bejanamu. Kita nyanyinya bareng sama Kak Jessica ya. Oke?
Nah, adik-adik jangan lupa buat menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Oh, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
lihat masih pada belum bersuka cita nih hari ini. Ayo adik-adik, kita harus bersuka cita karena sekarang kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita menyanyikan lagu Yes Pokok. Nah kita nyanyi Yes Pokoknya pakai gerakan ya. Nah kita juga nyanyi bareng Kak Grace. Nah adik-adik jangan lupa untuk semangat terus memuji Tuhan ya. Dan jangan lupa nyanyiin pakai gerakan. Oke adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita sama-sama tepuk tangan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau tumbuh di dalam Kristus supaya kita menjadi berbuah. Amin. Kita masih mau nyanyi satu lagu lagi adik-adik ya. Kita mau angkat pujian Big or Small. Ya semuanya nyanyi ya. Udah tahu kan lagunya? Yuk sama-sama ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku
dibawakan oleh adik-adik dan teman-teman Kinkir sendiri loh. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Yuk kita mulai pujiannya. Engkaulah perisaiku saat badai
adik-adik, siapa di sini sudah siap membaca Alkitab? Kakak yakin kita semua sudah siap membaca Alkitab. Sekarang saatnya kita membaca Alkitab dari Mazmur 91. Nah, adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubu tahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, berhadap ke panah yang terbang di waktu siang, berhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, berhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah engkau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tanganmu, supaya tanganmu bernantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau lakahi. Kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia seru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan kemuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenangkan dia, ia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, adik-adik semua, sekarang saatnya kita berdoa untuk bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia terbebas dari virus corona dan kita semua diberi kesehatan. Adik-adik bisa mengarahkan tangan adik-adik ke layar handphone atau layar monitor adik-adik untuk mendoakan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama beribadah di ibadah online King Kids ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, kiranya belas kasih-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau beri kekuatan
hikmat, dan damai sejahtera bagi mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia agar terbebas dari virus corona ya Tuhan. Kau berkati juga yang sedang mengalami bencana alam, Kau beri kekuatan bagi mereka, Kau beri perlindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk tenaga medis, agar tenaga medis bisa berjuang melawan virus corona. Kau beri kekuatan, pelindungan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kau berkati mereka, Kau beri kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kau berkati juga obat-obatan yang sedang diminum oleh mereka ya Bapa. Tuhan, kami tutup bungkus doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema ibadah kita minggu ini adalah buah roh kebaikan. Adik-adik, Paulus pernah menulis bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Adik-adik King Kids, Tuhan pasti sudah memberikan adik-adik hati yang baik. Ketika adik-adik rajin ikut beribadah, berdoa, menyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kebiasaan adik-adik yang baik bisa rusak loh kalau adik-adik salah bergaul. Gimana sih caranya memilih pergaulan yang baik supaya adik-adik sehat secara rohani? Kita dengerin bersama-sama yuk Kak Antoni menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang rapi ya. Dan kita mendengarkan firman Tuhan. Hai, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Ayo, kakak pakai masker. Kamu kenal kakak nggak? Siapa kakak? Ayo. Nama kakak Kak Antoni. Kak, kenapa kakak pakai masker hari ini? Oh iya, hari ini tadi kakak habis dari luar. Tadi kakak habis bermain baseball. Wah, seru loh. Nih, ada pegangannya nih buat pukul nih. Hat. Kalau bahasa Inggrisnya orang bilang namanya baseball bat. Apa itu Indonesianya, Kak? Artinya biasanya ini pentungan baseball adik-adik. Gunanya untuk memukul bola baseball. Nah, kakak mau tanya, siapa yang di sini yang tahu baseball tuh apa sih? Angkat tangannya dong. Yang nggak tahu adik-adik kakak kasih tahu ya. Baseball itu adalah permainan olahraga yang biasanya orang-orang suka mainkan dengan cara bolanya dipukul. Namanya ada pemukul bolanya. Baseball bat yang tadi kakak bilang bahasa Inggrisnya. Dia biasanya orangnya ready begini, terus dia ketika bola deket, ya tak dipukul, bolanya mental jauh sekali. Nah, hari ini kakak mau cerita mengenai memilih teman. Yuk, kita cari teman. Kita doa dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang kuduskan kami, Engkau yang membuka hati kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar kami dapat mengerti ya Bapa, firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai pemain baseball. Namanya adalah Tony. Siapa? Tony. Tony ini adalah seorang pemain baseball pemula. Dia nggak gimana jago, tapi dia mau cari orang temen-temennya untuk latihan bersama dia. Ada 2 orang temannya di sebelah kiri, namanya Adit. Adit ini sebenarnya pemain baseball, tapi males. Males. Latihannya aja nggak pernah, tapi main baseball, wah gimana ya adik-adik ya, bisa kamu pukulnya dia ya. Nah ada lagi yang kedua, sebelah kanan, namanya Dito. Dito ini rajin latihannya setiap hari di lapangan baseball. Dia udah ready begini, 1, 2, 3 bola tuh ya, tak dipukul, wih jauh banget bolanya, wah susah ditangkapnya. 2 orang yang berbeda ini adalah teman-teman dari si Tony. Suatu hari, Tony memilih untuk
bersama Adit. Ya, dia mau latihan sama Adit. Dia bilang, Adit, boleh nggak bantuin gua untuk latihan main baseball, untuk belajar pukul? Kata Adit, boleh, kenapa tidak? Yuk bareng-bareng latihan. Tapi gimana ya, minggu depan aja kali ya kita latihannya ya. Kata si Tony, oke, nggak masalah. Nah, minggu depannya ternyata adik-adik yang ada Adit malah males-malesan. Dia bilang, "Hey bro, apa kabar bro?" "Hai Tony, apa kabar? Sini, kita nonton aja yuk. Kayaknya kalau latihan sekarang panas. Aduh, ini apalagi jam 12. Aduh, terik banget mataharinya nih. Nggak mau kayaknya latihan panas," dia bilang. Nah, akhirnya karena sering seperti itu adik-adik, si Tony terbawa. Sehingga apa? Dia jadi males orangnya. Dia nggak mau latihan, tidak mau pegang ini nih, apa nih? Pemukul ya, pemukulnya nggak mau dipegang. Dia nggak mau lihat ancang-ancang. Aduh, jadinya letoy adik-adik ya. Nah, padahal minggu depannya ada turnamen ya. Nah, singkat cerita, dia mulai ikut turnamen. Tony ikut turnamen. Wih, keren ya dilihat oleh orang-orang banyak. Ayo Tony, semangat. Wih, teman-temannya bilang gitu. Ayo, yang menang ya, yang menang. Kata Tony, ho, pasti bisa. Saya yakin dalam hatinya dia banyak keraguannya. Tiba-tiba mulai, dia siap-siap buat pukul. Ayo, dia lihat matanya jelas. Lihat ke pelempar bola. 1, 2, 3, boleh lempar ya. Ya, 1, 2, 3 boleh dilempar. Gak bisa mukul. Tangannya letoy. Kenapa? Karena gak pernah latihan. Rupanya Adit sering ajak nonton, jadinya tangannya jadi lembek. Gak bisa buat latihan. Aduh, gak bisa buat pukul. Akhirnya kalah adik-adik. Wah, gak benar ya. Gak boleh ya begitu ya. Maka itu dia cari teman keduanya. Namanya siapa? Dito. Yang kedua temannya dia namanya Dito. Dia pergi ke sana, dia bilang, "Dito, bantu aku dong, ajarin aku untuk latihan." Dito bilang apa? "Oke, siap. Minggu depan kita latihan jam 11 pagi di lapangan A. Oke?" Kata si Tony, "Oke." Kamu tahu, bersama Dito, Tony menjadi sangat hebat. Tangannya yang awalnya letoy begini mau mukulnya, tiba-tiba udah siap tangannya. Wih. Teng, siap. Ayo. 1, 2, 3. Aduh, sakit. Gimana caranya ya? Oh, harus dibenerin Tony. Jadi tangannya harus naik dikit nih. Matanya harus lihat yang bener. 1, 2, plak, pukul. Nah, wah, akhirnya Tony jadi jago. Turnamen kedua pun mau dimulai. Dan kamu tahu nggak? Turnamen kedua, matanya sudah semakin serius. Mata Tony melihat pelempar bola. 1, 2, 3. Ayo lempar. Pak, wah, jauh sekali bolanya di punggungnya. Wih, jauh banget tuh. Nggak kelihatan. Orang-orang ngomong, nggak bisa ambil. Susah. Gimana? Wah, jadi orang hebat sekali. Tony menjadi juara dalam turnamen itu. Semua orang bangga dengan Tony karena dia dapat memukul bolanya jauh ke atas, sulit diambil oleh orang-orangnya. Nah, adik-adik, luar biasa bukan si Tony? Siapa mau jadi kayak si Tony? Ayo, kalau kakak sih, kakak mau jadi si Tony. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Kakak mau memberikan firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita belajar mengenai janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan itu terjadi pada cerita hari ini. Cerita hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus memilih teman yang seperti Dito. Tidak boleh yang seperti Adit. Kenapa? Karena pergaulan-pergaulan yang malas
membawa kamu jadi malas. Pergaulan-pergaulan yang jahat suka pukulin orang membawa kamu menjadi orang jahat yang suka pukulin orang juga. Ingat adik-adik, kita tidak boleh asal pilih-pilih teman yang orang-orangnya jahat-jahat semua. Tidak boleh. Kalau mungkin bu guru di sekolah bilang tidak boleh pilih-pilih teman, semua harus jadi teman. Kakak setuju. Tapi kakak mau kasih tahu, pilih teman harus dengan hikmat ya adik-adik. Pilih teman itu harus dengan hikmat. Artinya, kalau kamu lihat orang itu, ya, boleh nggak diikutin? Nggak boleh, ya. Harus apa? Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan Yesus. Nah, itu boleh ditemenin. Tapi kalau tadi, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Jadi, itulah firman hari ini. Yuk, sekarang kita lipat tangan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan Engkau sungguh amat baik. Tuhan menciptakan sahabat-sahabat yang kami dekat. Tuhan menciptakan orang-orang di sekitar kami untuk kami dapat berteman. Makasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memiliki hikmat dari Tuhan, agar Tuhan kami bisa memilih teman yang terbaik untuk kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan Engkau yang menaungi hati kami, Engkau yang memilih sahabat-sahabat yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas lain, biar Tuhan Engkau yang tutup bungkus dan Engkau yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.